sel-sel darahnya berproliferasi, ya. Kemudian yang tua itu mati karena sudah tidak berfungsi lagi dan digantikan dengan sel-sel yang baru, ya. Nah, itu yang dinamakan proses hematopoiesis, ya. Jadi bagaimana darah itu dibentuk, ya. Dan seperti barangkali Mas sudah tahu juga bahwa pembentukan sel darah merah, ya, atau sel darah, ya, di periferi itu maksudnya adalah yang ada di dalam sirkulasi. Itu berasal dari sel induknya. Sel induk itu juga dinamakan stem cell di sumsum tulang, ya. Sumsum tulang itu ada sumsum tulang belakang vertebra, ada juga di sumsum tulang yang lain yang ada di tengkorak dan juga ada di tempat yang lain. Dan itu dihasilkan lebih daripada 400 billion. Billion itu berapa tuh? Ya, kalau million 1.000.000, ya. Ya, kalau billion berapa? 1.000.000.000. Ya. Sel baru per hari. Jadi begitu vitalnya fungsi daripada sel darah itu di dalam tubuh kita, sehingga tubuh itu menyusun mekanisme yang memperbaharui dan berbanyak setiap hari, ya. Dan tentu Mas sudah tahu, ya, di dalam sel darah merah umpamanya terdapat hemoglobin, ya kan. Hemoglobin itu adalah zat yang dapat mengikat O2, ya kan, yang diambil dari paru-paru dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh jaringan yang memerlukan proses oksidasi untuk menghasilkan energi, kan begitu kan, ya. Nah, sistem hematopoiesis memerlukan suplai yang konstan dari 3 bahan esensial yang berasal dari makanan nutrien esensial. Itu adalah besi atau Fe, vitamin B12 dan asam folat, ya. Dan juga faktor pertumbuhan hematopoietik. Jadi ada sistem yang merangsang pembentukan daripada sel darah itu. Itu namanya faktor pertumbuhan yang mengatur proliferasi. Kalau proliferasi perbanyakan selnya, kan. Dan kemudian diferensiasi. Karena di dalam darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ya begitu kan. Sel darah putih dibagi lagi, ya, atas macam-macam, limfosit, ya, monosit, eosinofil, basofil, neutrofil, apalagi yang lain, ya. Dan kemudian ada lagi, ya, yang namanya, ya, zat-zat yang terkandung dalam darah itu yang mengatur proses, ya, pembekuan darah, ya, atau yang menjaga, ya, supaya pembuluh darah itu tetap utuh, ya. Nah, jadi kalau ada suplai nutrien dan faktor pembentuk yang kurang, ya, maka di situ terjadi defisiensi fungsional sel darah tipik yang dimulai dengan, ya, kalau nutriennya kurang, ya, faktor pembentuknya kurang, ya, jumlah sel darahnya berkurang, ya. Itu terutama ini yang menyangkut sel darah merah, ya. Anemia adalah defisiensi fungsi transport oksigen yang sudah saya sampaikan oleh eritrosit. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, karena terutama sebabnya adalah karena eritrositnya yang kurang. Kenapa bisa kurang? Ya, karena banyak darah keluar, ya, atau sel darahnya kemudian, ya, ada organ-organ tertentu yang kemudian, ya, dihancurkan lebih cepat, ya. Sehingga namanya, kalau kekurangan darah, sel darah merah, namanya anemia. Kemudian di dalam pembuluh darah itu ada trombositopenia, sel yang lainnya, ya, tapi tidak berinti namanya trombosit, ya kan. Dan kalau itu kekurangan, ya, terjadi trombositopenia. Dan trombosit adalah faktor yang penting di dalam proses pembekuan darah, hemostasis, ya. Kalau ada orang pendarahan, ya, segera dia berhenti karena adanya agregasi trombosit, ya. Dan kemudian neutropenia. Nah, neutropenia ini lebih munculnya belakangan adalah karena banyak, ya, orang-orang yang menderita penyakit kanker, ya kan, kemudian diobati dengan obat sitostatika, ya. Dan kita ketahui bahwa neutropenia adalah suatu sel yang paling tinggi mobilitasnya di dalam tubuh kita,
ya, dari sel induk ke dalam pembuluh darah, dan kemudian kalau ada infeksi, ya kan, atau ada zat asing dari luar yang datang, maka dia yang pertama kali menyerbu dulu, ya. Tapi kalau ketemunya nanti sama obat kanker, orang yang kebetulan dikasih obat kanker, ya kan, maka sel neutropenia ini akan dimatikan oleh obat kanker, maka terjadi namanya neutropenia. Slide berikutnya. Besi adalah cincin Hem yang bersama dengan rantai globin membentuk Hb. Ya. Jadi besi adalah unsur utama di dalam pembentukan hemoglobin. Dan kemudian ada cincin Hemnya yang bersama rantai globin. Nah, sini tentu saya tidak menerangkan lebih lanjut karena itu menyangkut masalah biokimia. Tapi intinya itulah besi dan hemoglobin. Ya. Hemoglobin apa fungsinya? Mengikat oksigen secara reversibel. Dia mengambil oksigen dari mana? Dari paru-paru, karena di situ ada respirasi kan, O2 masuk, CO2 dikeluarkan, dan membawa oksigen itu ke jaringan, ya kan. Kemudian di jaringan digunakan untuk proses oksidasi, dan kemudian ya sebagai metabolitnya keluar CO2, ya kan. Dan itu yang kemudian dibawa kembali ke dalam paru-paru untuk dinafaskan keluar. Pada defisiensi besi, eritrositnya mengecil, pucat, ya, dan menimbulkan anemia mikrositik hipokromik. Ya, jadi mahasiswa juga sudah belajar ini melihat di bawah mikroskop, ya. Kalau ada sel darah merah, ya, yang pucat, mikrositik artinya mengecil, hipokromik pucat gitu. Itu menandakan adanya anemia, ya. Jadi sel darah merahnya kekurangan zat besi. Tubuh punya sistem untuk mempertahankan suplai besi untuk hematopoiesis, ya, berupa penyimpanan dan pemindahan. Jadi besi itu sangat vital, ya, sehingga ada kalau masuk ke dalam tubuh dia disimpan, ya. Ya, hanya sedikit sekali yang dikeluarkan melalui proses eksfoliasi dari sel usus, ya. Dan pemindahan, ya, jadi dipindahkan, ya, disimpan nanti kita lihat di mana-mana gitu, ya. Dan kemudian dipindahkan, terutama adalah dibawa ke sumsum tulang, ya, untuk dibuatkan hemoglobin di situ. Sel darah merah, ya kan. Sumber utama besi adalah untuk hematose adalah katalisis Hb dari eritrosit yang tua, ya. Jadi berapa umur eritrosit dalam tubuh? Ya, kalau nggak salah sekitar 20 hari kali, ya. Jadi itu yang paling tua gitu, ya. Dan jadi dikatalisis artinya selnya dihancurkan, tetapi hemoglobinnya diselamatkan, disimpan. Sehingga kebutuhan besi dulu hanya sedikit disuplai melalui makanan, tetapi kebutuhan naik pada saat pertumbuhan, ya, anak-anak yang baru tumbuh, atau pada saat kehilangan darah, umpamanya pada ibu-ibu yang mengalami menstruasi setiap bulan, ya kan. Slide berikutnya. Nah, kalau kita meminum obat ada yang besi-besi, maka penyerapan itu terjadi di duodenum dan di yeyunum, ya. Jadi bukan di gaster, ya. Makanan berisi sekitar 10-15 besi yang diserap hanya 10%. Itu yang kira-kira diperlukan sekadar untuk, ya, menutupi kekurangan dari besi yang ada dalam tubuh kita yang sudah dipakai untuk pembentukan hemoglobin, ya. Penyerapan ini akan bertambah bila kebutuhannya bertambah. Yaitu seperti ibu yang menstruasi, ya, penyerapannya naik 2 mg lagi. Dan bila pada wanita hamil karena ada anak yang dikandungnya, ya, bertambah lagi konsumsinya atau kebutuhannya 2 mg per hari, ya. Sumber utama dari besi adalah Hb, besi yang berasal atau hemoglobin yang ada di dalam daging, ya, ya, dan mioglobin, ya, Hb dan di mioglobin, ya. Besi makanan, kalau besi makanan itu terdapat dalam bentuk Fe bervalensi 3, ya. Jadi artinya dia di dalam lambung
ya dirubah dulu valensinya menjadi 2 ya, karena di situ ada sistem reduksi oksidasi reduksi yang merubah Fe3 menjadi Fe2 bervalensi 2. Dan dilihat di sini vitamin C itu mempermudah terjadinya ferro, ya kan. HCl itu yang disekresi oleh sebagai asam lambung juga mempermudah Fe3 menjadi Fe2. Karena nanti F2 itulah yang diserap di usus halus, ya. Absorpsi berjalan secara aktif. Jadi ada sistem yang mengatur transportasi penyerapan ya dari lumen usus ya ke dalam sel-sel mukosa dari saluran pencernaan di usus halus tadi ya. Dan ya jadi ada sistem di situ dan besi yang diserap itu disimpan ya. Sebagai besi di mukosa ya. Bila disimpan besi ya, jadi artinya dia disimpan di situ. Dan kapan itu terjadi penyerapan itu? Bila simpanan besi di mukosa saluran cerna itu menurun. Kenapa dia menurun? Karena dibawa ke dalam sistem sirkulasi menuju ke tempat pembuatan ya. Jadi sel darah merah di sumsum tulang atau juga disimpan di beberapa organ yang lain. Umpamanya kalau nggak salah di hati juga bisa disimpan, kemudian di empedu juga. Ya, di sel mukosa ya dari usus itu dibawa ke dalam plasma oleh sistem transport ya namanya transferin ya. Nah, di transferin. Dan ketika kalau dia hanya disimpan di mukosa, dia diikat atau dibungkus dengan ferritin ya di dalam sitoplasma dari sel di mukosa usus itu ya. Apoferritin adalah protein pembungkus Fe hidroksida ya. Jadi itu ya yang tadi dikatakan yang ada di dalam mukosa ya, ferritin ya, itu adalah satu protein ya. Dan ya, dia membungkus Fe oksida adalah Fe itu ketika masuk ke dalam sel di mukosa dirubah menjadi FeOH 2 kali ya kan. Bila diperlukan Fe yang baru diserap itu segera ya ditransportasi ya atau diangkut oleh transferin itu ke dalam sumsum tulang untuk hematopoiesis ya. Jadi bagaimana mahasiswa bisa menggambarkan ini sistem biologi yang seperti ini? Sangat sempurna sekali kan ya. Maka itu kan ya manusia ini ciptaan siapa sih? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya yang paling sempurna. Ada enggak dia di Al-Qur'an itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, betul enggak? Ya, mahasiswa itu harus ya paham itu ya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya. Ya maka itu jangan lupa ya mengucapkan berterima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan. Slide berikutnya. Nah, transferin adalah globulin yang khusus mengikat Fe3 ya. Jadi ketika transferin jadi sebagai pembawa besi ya di dalam darah ya. Jadi artinya dari yang tadinya ada sebagai bentuk Fe2 dirubah jadi Fe3. Ya. Kompleks ferritransferin masuk eritroid. Ya, eritroid adalah stem cell daripada sel darah merah melalui reseptor glikoprotein membran. Jadi ada reseptor di membran eritroid itu yang mengikat dan kemudian terjadi internalisasi ya. Jadi internalisasi itu artinya apa tuh? Ada istilah lain itu saya lupa ya. Apa namanya? Aduh kok. Ya, ada zat yang masuk ke dalam sel kemudian ya semacam fagositosis atau apa ya, ada istilahnya. Saya lupa ini ya. Jadi internalisasi ya. Jadi dilebur ke dalam plasma selnya ya, masuk ke dalam sel plasma daripada sel eritroid ya kan.
Dan kemudian si transferensnya pergi, ya dia tidak ikut apa-apa. Dan reseptornya juga kemudian kalau sudah diserap ya tidak perlu lagi reseptornya gitu. Jadi mengalami daur ulang, ya dikembalikan ke tempat semula lagi. Simpanan besi yang rendah dan anemia defisiensi besi disertai dengan peningkatan transferens plasma. Ya. Jadi itu adalah suatu proses siap siaga, ya. Kalau simpanan besi dalam tubuh berkurang, ya maka transfernya meningkat. Sehingga sewaktu-waktu, ya kalau ada besi yang dimakan, ya dan kemudian masuk ke usus, diserap dan kemudian jumlah yang terikat, ya dengan transferin itu akan bertambah. Karena jumlahnya yang bertambah kan untuk dibawa ke sumsum tulang, ya. Jadi begitu rapi sistem regulasinya. Nah, sistem apoferitin dikendalikan oleh kadar ion Fe bebas. Ya, ferritin itu adalah Fe apoferitin. Ya. Terutama disimpan di sel mukosa sudah diterangkan tadi. Sintesis apoferitin dikendalikan oleh kadar Fe bebas. Ya. Jadi kalau Fe bebasnya turun, ya sintesisnya meningkat. Kalau Fe bebasnya meningkat, ya apoferitinnya dikurangi. Bila kadar Fe bebas rendah, sintesis apoferitin dihambat, dan bila kadar naik, ya. Eliminasi terjadi melalui, ya, eliminasi artinya apa tuh? Pengeluaran dari tubuh. Di mana keluarnya? Ya, apakah melalui kencing? Kagak, ya. Tetapi dia adalah melalui eksfoliasi sel mukosa usus. Jadi sel mukosa usus kan juga mengalami jadi yang muda tumbuh, yang tua kemudian mengalami eksfoliasi dikeluarkan kan gitu. Ya. Dan pengeluaran besi dari eksfoliasi dari saluran cerna itu ya artinya dikeluarkan melalui feses, ya kan? Itu adalah 1 mg per hari. Slide berikutnya. Nah ini yang dinarasikan tadi, jadi ini dibuat dalam bentuk gambar. Dietary iron, ya kan? Jadi berapa jumlahnya? Kalau kita makan 1000 kalori kira-kira 6 mg. Nah, kebutuhan satu hari adalah 14,4 mg. Itu adalah intake per hari rata-rata. Kemudian dia diserap di intestinal mucosa. Nah, yang diserap adalah sekitar 1 mg per hari. Ya. Kemudian dia masuk ke dalam plasma, ya, dibawa oleh transferin tadi, ya kan? Dan dipul di situ sebanyak 3 mg. Ya. Nah, karena dia dibawa, dia terjadi proses turnover, ya kan? Ya, jadi transferin tadi setelah membawa ke sumsum tulang, ya kemudian dia kembali ke saluran cerna untuk mengambil lagi. Ya, terjadi proses turnover-nya 10 kali per hari. Ya, dibawanya kemana? Itu ke sumsum sulang, ya, erythroid marrow. Kemudian dibawanya di mana? Interstitial fluid, ya. Jadi interstitial fluid artinya apa tuh? Ya. Jadi setelah dia diserap di mukosa lambung, nah dia dikeluarkan lagi ke dalam cerna interstitial antar sel kan. Nah, kemudian dari situ ya masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa ke hati, ya. Jadi di situ terjadi proses parenchymal exchange, yang lama dibawa ke masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam sumsum tulang, yang baru disimpan di situ lagi, ya. Jadi terjadi ferritin store, ya. Ini kita lihat di situ, ya. Dan kemudian di dalam tubuh itu ada suatu sistem pemetabolisme, ya, zat besi ini. Itu namanya adalah di retikuloendotelium, sistem retikuloendotelial, ya. Dan di situ terjadi proses pencernaan dari eritron, ya. Jadi sel eritron ada di mana itu, ya? Ya sebanyak 25 mg per hari, ya kan. Jadi kita lihat di sini ya secara keseluruhan gambar ini suatu sistem transportasi, penyimpanan, ya, dan metabolisme dari dari besi itu, ya. Jadi kalau dia sudah banyak lagi kan jadi nanti ya tidak diserap karena masih banyak di dalam darah kan, dan kemudian terjadi eksfoliasi daripada mukosa kemudian dikeluarkan. Itu adalah cara
ekskresinya yang sangat hemat sekali. Hanya diekskresikan kalau memang jumlah ya ferro di dalam tubuh itu sudah melebihi kebutuhan yang ada. Slide berikutnya. Ini gambaran yang lain lagi, ya. Jadi iron store yang tadi ada di bagian jaringan, yang satu lagi di eritron. Jadi dia masuk ke dalam stem cell, ya, eritrosit itu, ya. Jadi kalau terjadi defisiensi, yang pertama kali berkurang apa? Iron store-nya. Itu lihat turunnya separuh, ya. Kalau sudah terjadi iron deficiency erythropoiesis, ya. Jadi proses pembentukan sel darah merahnya terganggu, ya kan. Itu kapan terjadinya? Ya. Kalau ya eritrosit yang ada di dalam darah itu, ya, yang ada di dalam sel stem cell itu juga ikut berkurang dan seterusnya, ya. Kalau terjadi iron deficiency anemia dengan segala macam gejalanya, ya, jadi artinya depositnya sudah kosong memang, dan juga jumlah besi yang ada di eritron, ya, itu memang sudah berkurang. Itu maksudnya, ya. Jadi kita lihat ke bawah ini, ya, retikuloendomero. Jadi besi yang ada di sistem retikuloendotelial tadi kan, itu tempat terjadi proses metabolisme kan, itu tinggi di situ, ya kan. Kalau suplainya kurang, ya, yang tersimpan di situ atau dicernakan juga kurang, dan kemudian kita lihat di situ kalau kurang sekali, maka ya sel besi itu atau sel darah merah itu ya tidak dirusak atau dihancurkan oleh sistem retikuloendotelial. Jadi besinya juga nol itu. Nah, transferin kita lihat. Kalau besi kurang, ya, ini kalau besi normal segini jumlahnya, mikrogram per mililiter. Kalau terjadi iron deficiency dikatakan tadi, jumlah transferinnya naik, ya. Jadi ya, untuk ya menunggu, saya katakan kalau besinya banyak itu kan dia segera membawa, ya. Dan lihat terus ada kecenderungan meningkat, ya. Plasma ferritin, ya, ini yang membawa kalau ferritin tadi kan ini yang meliput yang membungkus besi itu kan. Ya kalau besinya kurang, ya zat pembungkusnya juga kurang, ya kan, ya. Nah, kalau iron absorption itu dalam keadaan normal adalah 10-15, tetapi dalam keadaan adanya defisiensi, ya, dia cenderung meningkat, gitu kan, ya. Plasma iron ya dalam normal kalau kita ukur segini, ya, 15, ya ada kecenderungan ya mungkin lebih tinggi, ya kan, dan kemudian dia mulai menurun. Kalau sudah terjadi iron deficiency anemia, karena sudah di bawah, ya dibutuhkan di dalam sum-sum tulang, maka kadarnya dalam darah turun, ya, turun gitu, ya. Transferrin saturation juga, ya, saturasi transferrin, ya, jadi jumlah transferinnya juga berkurang, ya. Kita lihat itu, karena tidak ada yang mau dibawa, yang ditransferkan, ya kan. Sideroblas, ya, sideroblas itu apa itu? Ya, itu adalah sel awal daripada sel darah merah, ya kan, juga berkurang. Kemudian RBC protoporfirin, ya, itu yang nanti ya bakal membentuk hemoglobin begitu, ya. Protoporfirinnya ya jadi mulai rendah kemudian meningkat, ya. Jadi bersiaga juga kalau ada besi yang diperlukan, ya, maka dia segera akan membentuk eritrosit, ya. Dan kemudian ya gambaran eritrositnya kalau dia dilihat bawah mikroskop normal pada keadaan iron deficiency anemia ada mikrositik hipoglobin. Oke, slide berikutnya. Ya, indikasi penggunaan besi. Jadi ya untuk digunakan untuk mengobati atau mencegah anemia defisiensi besi pada prematur, anak yang baru lahir tapi kurang bulan, anak dalam masa pertumbuhan, ya, wanita hamil, wanita menyusui, gangguan obstruksi di saluran cerna, ya, mana ususnya sudah dipotong, ya, jadi tentu juga luas penyerapannya juga berkurang. Wanita premenopause, ya, jadi itu juga berkurang. Dan pada pedal saluran cerna yang terselubung, mungkin ada kanker, ada penyakit apa lagi yang lain, ya, irritable bowel syndrome dan sebagainya.
Bila ada defisiensi besi, simpanan besi menurun dan hilang, ferritin sudah turun, tadi sudah dilihat kan, besi sudah turun, tetapi iron binding capacity naik, ya. Kemampuan untuk membawa ya besi itu meningkat, ya. Saturasi ferritin menjadi turun, ya karena jumlahnya berkurang, ya. Anemia mulai timbul, ya. Tadi sudah dilihatkan gambar itu. Ini narasinya, ya. Hanya garam ferro yang digunakan untuk terapi oral karena mudah diserap. Hanya 20% dari ferro yang diserap dari dosis sebanyak 200 sampai 400 mg. Pemberian selama 6 bulan guna mengobati anemia dan mengembalikan simpanan Fe. Jadi segitu lamanya kalau orang yang mengalami pendarahan yang hebat, ya. Apa efek samping daripada penggunaan obat ini? Mual, ya. Ya, karena artinya mual artinya menimbulkan iritasi di saluran cerna di lambung, ya. Nyeri epigastrik, ya, dia ya, itu juga adalah merupakan efek iritasi. Kemudian spasme abdominal, lagi juga iritasi. Kemudian konstipasi, ya. Jadi konstipasi berasal daripada ya terjadinya penekanan motilitas di saluran cerna. Tetapi bisa juga terjadi diare, ya. Jadi artinya terjadi iritasi ya dari apa namanya mukosa daripada usus besar, ya, yang tidak apa namanya yang tidak apa namanya yang tidak bisa menerima besi, ya, sehingga dia diare. Slide berikutnya. Ini kasih garam besi parentral berupa kompleks dextran glucose sukrosa yang diberikan intravena dan intramuskuler, ya. Sebaiknya diberikan intravena aja. Kalau intramuskuler itu sakitnya luar biasa, ya. Orangnya bisa berteriak-teriak. Dan hanya digunakan bila orang itu tidak dapat menerima pemberian per oral, ya. Tapi jangan diberikan oral, diberikan suntik, diberikan, tidak boleh, ya. Karena kalau sudah diberikan oral, transferinnya itu sudah bekerja mengikat, ya, Fe yang dimakan per oral. Dan kemudian ketika disuntikan, ya, Fe-nya tidak ada lagi yang mengikat, sehingga menimbulkan intoksikasi besi, ya. Jadi tidak boleh diberikan sekaligus, ya. Ya. Prioritasnya adalah oral, kalau tidak bisa baru diberikan intravena, ya. Nah, ini efek samping nyeri pohonan jaring, sakit kepala, demam, artralgia, nausea, muntah, nyeri punggung, urtikaria, bronkospasme, shock, ya. Intravena untuk hindari nyeri, ya saya sudah terangkan tadi, ya. Dan tes dulu apakah dia alergi atau tidak. Toksisitas akut, ya. Jadi kalau orang kebanyakan makan besi, ya karena dia ingin bunuh diri atau salah makan anak-anak umpamanya air minum gitu kan, obat itu ada obat sirup Fe, tidak sengaja terjadi necrotizing gastroenteritis, ya. Jadi necrotizing artinya apa tuh? Terjadi apa namanya jaringan nekrotik, jadi sel di permukaan saluran cerna itu mati, ya, dan menimbulkan, ya, gastroenteritis. Kalau toksisitas kronik apa? Kalau besinya terlalu banyak dimakan terus gitu, ya, apa? Terjadi hemochromatosis, ya, sel darah merahnya kebanyakan gitu. Diobati dengan flebotomi, ya. Jadi pembuluh darahnya dipotong sedikit dan kemudian darahnya dikeluarkan, ya. Slide berikutnya. Sekarang kita masuk, tadi besi sudah, sekarang vitamin B12. Defisiensi vitamin B12 menimbulkan anemia, ya, gangguan saluran cerna dan saraf, ya. Jadi menimbulkan, ya, neuropati perifer, ya. Defisiensi terjadi karena gangguan penyerapan, ya, atau adanya defisiensi supply-nya, ya. Jadi yang diminum kurang, ya. Tapi yang kedua adalah walaupun diminum tetapi penyerapannya kurang, ya. Karena untuk penyerapan vitamin 12 ini diperlukan adanya faktor, ya, intrinsik. Punya cincin mirip porfirin, ya, vitamin B12 itu. Ada kobalt di tengahnya, struktur kimianya, kemudian berbagai gugus organik terikat kovalen pada kobalt, membentuk namanya kobalamin, ya. Dan ada senyawa yang namanya cyanokobalamin
dan hidroksokobalamin. Itu adalah berasal dari makanan. Itu adalah sumber vitamin 12 kita. Dalam tubuh dirubah menjadi deoksiadenosilkobalamin, ya, dan metilkobalamin yang merupakan bentuk aktif daripada vitamin B12. Ya. Di gaster dan di duodenum, vitamin B12 diikat oleh glikoprotein. Ya. Jadi yang ada dari makanan tadi diikat oleh glikoprotein, itu namanya faktor intrinsik tadi, dan kemudian ya dalam bentuk yang diikat itu dia diserap di ileum distal. Ya. Di dalam plasma terikat oleh transkobalamin 2, ya, dan bila berlebihan disimpan di hati. Ya. Transkobalamin nanti dibawa ke tulang juga ya. Kalau berlebih disimpan di hati. Slide berikutnya. Ya, metilkobalamin mendemetilasi folat makanan. Ya, mendemetilasi artinya apa itu? Ya, memotong gugus metil asam folat yang ada dalam makanan sehingga terbentuk obat nama-nama zat yang namanya tetrahidrofolat. Ya, THF. Defisiensi atau kekurangan ya tetrahidrofolat menghambat deoksitimidilate ya, atau dalam kurung DTMP. DTMP itu sebenarnya, nah kalau karena ini kepanjangan adalah deoksitimidin monofosfat. Tapi orang sepakat kalau yang fosfat itu dikasih istilah timidilate gitu ya. Oke, lihat. Dan juga dibentuk dan purin juga tidak terbentuk ya, dan purin ini dibutuhkan untuk sintesis DNA sel yang sedang tumbuh ya. Itu DNA sel apa ya, yaitu karena vitamin B12 yaitu dari stem cell yang digunakan untuk pembentukan sel-sel darah ya. Defisiensi vitamin B12 menimbulkan anemia megaloblastik ya. Jadi anemia megaloblastik ya, kalau diperiksa di mikroskop itu kita lihat apa namanya, selnya lebih hiperkrom ya, warnanya lebih nyata, tapi selnya lebih besar ya, menjadi lebih besar. Ya, itu ada sel eritrosit ya. Namanya anemia megalo. Megalo besar kan, plastik. Yang dapat diobati dengan pemberian asam folat ya. Yang dalam tubuh asam folat dirubah menjadi dihidrofolat ya oleh enzim pembentukan sel. Dan dari dihidrofolat kemudian dibentuk tetrahidrofolat tadi yang digunakan sebagai bahan untuk pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 adalah kofaktor sintesis daripada koenzim A dari metil malonyl koenzim A, MM-CoA. Defisiensi daripada vitamin B12, jadi kalau defisiensi menimbulkan akumulasi metil malonyl CoA, dan ini dianggap sebagai penyebab terjadinya neuritis. Ya, neuritis itu apa gejalanya? Parestesia kan gitu kan? Ya, parestesia apa bahasa Indonesianya? Coba nanti cari ya. Jadi apa parestesia itu? Jadi masih harus tahu ya. Ya, tetapi rupanya tidak dalam ya, dianggap sebagai penyebab neuritis ya. Tetapi ternyata tidak, vitamin B12 tidak efektif untuk ini ya. Karena kemudian ya vitamin B12 tidak efektif untuk neuritis. Dianggap sebagai penyebab tidak, ya vitamin B12 tidak efektif untuk neuritis. Jadi yang efektif itu adalah nanti kita lihat ya, dia memerlukan vitamin jadi vitamin B12 tadi. Slide berikutnya, ada gambarnya nih yang bagus kali ini. Belum lagi sebentar ini. Untuk mengobati mencegah anemia megaloblastik karena defisiensi vitamin B12 dan bukan karena defisiensi asam folat. Nah, itu lihat ya. Jadi anemia megaloblastik dapat terjadi karena dua sebab ya, karena kekurangan vitamin B12 atau karena asam folat. Jadi masing-masing harus ada indikasi yang jelas ya. Ya. Tak berguna bagi orang tanpa defisiensi vitamin B12 ya. Vitamin B12 biasanya menyebabkan anemia perniciosa karena defisiensi faktor intrinsik untuk penyimpanan ya vitamin B12. Jadi kenapa orang menderita defisiensi vitamin B12? Karena faktor intrinsik ya yang bekerja
ya di dalam penyerapan B12 secara aktif di saluran cerna, ya di usus halus itu defisiensi atau berkurang. Atau karena gastrektomi, ya gastrektomi artinya ya faktor insistensinya akan dihasilkan oleh jadi mukosa saluran cerna, ya berkurang ya. Atau karena reseksi usus besar, ya. Atau karena malabsorpsi, atau karena inflammatory bowel syndrome. Ya. Jadi kalau vitamin B12 ini ya seperti itu ya. Untuk mencegah pemburukan gejala neurologi karena defisit vitamin tidak untuk penyembuhan, ya mencegah. Jadi gejala neurologi itu ya parestesia tadi seperti kesemutan atau baal ya. Jadi apakah baal? Dan itu kan sebabnya macam-macam kalau kesemutan atau baal kan. Tapi itu kalau karena defisit vitamin B12 ya maka itu obatnya. Untuk mencegah aja ya, tidak untuk menyembuhkan. Sediaan parenteral hidroksykobalamin lebih disukai daripada cyanokobalamin karena ikatan protein plasmanya lebih tinggi. Jadi keikatan protein plasma lebih tinggi, seolah-olah ikatan protein plasma yang tinggi itu merupakan tempat penyimpanan, ya. Jadi tidak usah sering diberikan, ya. Sediaan vitamin oral vitamin B12 dan faktor intrinsik tidak dianjurkan. Ya. Vitamin B12 sebanyak 1000 mikrogram diberikan bila peneliti menolak ya diberikan secara parenteral. Jadi yang paling baik itu memang parenteral. Jadi ada juga dulu orang menjual obat vitamin B12 dan faktor intrinsik, ya. Tapi faktor intrinsik yang dibuat di luar itu ya tidak ada gunanya, gitu, ya. Karena itu adalah faktor intrinsik itu adanya di di mukosa saluran cerna yang ya dibuat ya dan kemudian disimpan di situ. Slide berikutnya. Ini gambar ini dulu ya. Ya. Jadi ini gambar yang menunjukkan ya adanya tadi asam folat dan vitamin B12 ya. Dan kita lihat di situ ya. Ini vitamin B12 ya. Kalau ini apa nih? Metil teruil glutamic acid. Ya ini ya. Kita lihat di sini sama-sama dari makanan, ya kan kita lihat di sini vitamin B12 ya dirubah jadi metikobalamin ini kan. Ini CH3B12 ya. Dan kemudian ya ini mengalami proses deoksidasi ya. Dan dari sini dia kalau deoksidasi adalah dia berperan dalam pembentukan metil melalui koenzim A dan struktur koenzim A dalam tubuh ya. Dan kemudian di sini ya bersama dengan teruil glutamin ini terbentuk H4T3 ya kan. Yang kemudian kita lihat di sini ya kita terus ke sini ya. Dan kemudian bahwa dia dipergunakan untuk pembentukan DNA ya. Ya DNA ini apa nih? Ya apa namanya? Jadi adanya di inti sel kan, daripada stem cell yang digunakan nanti untuk pembentukan sel-sel darah merah ya kan. Jadi ini lebih lengkap lagi. Ini adalah menyangkut biokimiawi secara keseluruhan ya. Jadi kita lihat ya diperlukan zat ini untuk pembentukan purin sintesis ya. Dan purin ini nanti kan diperlukan ya untuk dibawa ke sini nanti ya. Jadi ini adalah biokimiawi dan tolong dipelajari ya nanti ya apakah di biokimia atau dibaca di buku sendiri ya. Jadi ini menggambarkan vitamin B12 yang berada di luar dan kemudian masuk ke dalam sel tadi eritroid tadi ya. Ini kan dari luar dari plasma ya. Jadi tolong dilihat dicermati ini. Slide berikutnya. Yang tadi mana tadi asam folat sebelumnya keluatan. Nah ini kan belum tadi ya. Jadi asam folat prekursor sintesis asam amino ya. Prekursor dia adalah zat pendahulu ya kan. Bukan bahan yang digunakan di dalam tubuh untuk membentuk asam amino, purin, DNA yang tadi saya lihat ya. Defisit asam folat menimbulkan anemia ya, kelainan kongenital ya pada neural tube defect. Jadi ibu-ibu ya yang akan melahirkan ya selama masa kehamilan sering diberi asam folat supaya jangan terjadi neural ya
tube defect. Jadi artinya apa nama itu, nama penyakitnya itu apa namanya, sumsum tulangnya itu terbuka, namanya spina bifida, ya, spina bifida. Itu menunjukkan adanya defisiensi asam folat. Dan kemudian tadi homocystinemia, ya, ini yang juga kebelakangan. Homocystinemia adalah homosistenya meningkat, dan belakangan ini dihubungkan dengan penyakit stroke dan jantung iskemik. Di dalam tubuh dirubah menjadi tetrahidrofolik asid, itu diterangkan, digunakan sebagai kofaktor dalam reaksi pemindahan satu atom karbon dari yang pada gambar tadi sudah diperlihatkan. Produk esensialnya adalah TMP, tadi juga diperlihatkan, dan dibutuhkan untuk sintesis DNA yang di atas tadi, ya, dan purin, ya. Defisiensi asam folat menemukan anemia megaloblastik, yang ya ini adalah yang dilihat di bawah mikroskop. Kalau mega artinya apa? Besar, ya. Tapi karena anemia warnanya jadi pucat kali, ya. Mikroskop tidak beda daripada defisiensi vitamin B12. Ya. Nah, sebab defisiensi adalah kurang suplai dari makanan. Ya, penyakit hepar mengurangi simpanan asam folat. Ya. Hamil, anemia hemolitik meninggikan kebutuhan. Ya. Dan obat dapat memerlukan defisiensi asam folat. Ya, benar. Suplementasi oral cegah defisiensi asam folat, ya, jadi harus ada suplementasi, ya, oral. Slide berikutnya, tadi gambar udah. Ya, terusnya. Faktor pertumbuhan hemapoietik. Jadi tadi ada, jadi apa saja nutrien yang diperlukan? Ya, ada besi, ada asam folat, ada vitamin B12. Kemudian kita masuk ke dalam faktor pertumbuhan hematopoietik. Yang sudah digunakan adalah eritropoietin, ya, granulocyte colony stimulating factor yang diangkat GCFF, granulocyte macrophage colony stimulating factor, ya, GMCFF, dan interleukin 11. Ini adalah faktor pertumbuhan. Artinya ini apa nih? Faktor yang merangsang proses hematopoietik. Bahan-bahannya sudah ada tadi kan? Vitamin B12, besi, itu. Dan untuk mempercepat ini adalah, ya, bekerja seolah seperti enzim, ya. Dan faktor-faktor ini sekarang sudah dapat dibuat secara teknik bioteknologi, ya. Jadi, ya, saya tidak tahu juga bagaimana caranya membuatnya ini. Apakah nanti ada kultur jaringan, biasanya, ya, tissue culture, ya, di mana sel-selnya mengandung banyak zat-zat seperti ini, ya. Jadi merupakan namanya rekombinan DNA teknologi, dan biasanya, ya, produk bioteknologi harganya mahal. Jadi dia merupakan hormon glikoprotein. Apa artinya hormon glikoprotein? Ada proteinnya, ada glukosanya, yang mengendalikan proliferasi. Proliferasi adalah mitosis daripada sel-sel stem cell, ya, stem cell darah, dan berdiferensiasi. Jadi kalau sel darah ada jadi sel darah merah, ada sel darah putih kemudian macam-macam lagi, kemudian ada trombosit, kemudian ada apa lagi, ya. Jadi begitu, ya. Slide berikutnya. Nah, ini jadi gambaran, ya. Jadi SCFL ada stem cell factor, ya. Ya. FL itu, ya, faktor apalagi pluripotent apa gitu. Jadi itu adalah terjadi proses proliferasi, ya kan. Dan dari proliferasi itu, ya, dari kita lihat di situ, ya, ya, ada yang nanti merupakan limfosit progenitor. Progenitor itu adalah cikal bakal dari limfosit, ya kan. Apa itu limfosit yang terbentuk nantinya? Terjadi proses diferensiasi, kan. Sel beta, sel T sel, dan NK sel, ya. Natural killer cells, ya kan. Dan, ya, sel-sel itu, ya, mengandung berbagai macam interleukin yang nanti berguna di dalam sistem imunologi kita. Interleukin 1, interleukin 2. Apa itu interleukin? Ya, adalah nama-nama diberikan terhadap sitokain. Sitokain yang dihasilkan oleh sel limfosit, ya. Yang kerjanya kalau dia dilepaskan dari limfosit, dia akan mengaktifkan sel-sel yang lain di dalam sistem imunologi. Nanti kita belajarkan
kita pelajari dalam obat imunofarmakologi ya. Kemudian kita lihat di situ dari progenitor itu kemudian terjadi diferensiasi menjadi ya GM-CSF ya, granulocyte monocyte ya, colony stimulating factor, dan dia mengeluarkan interleukin 3 ya, yang kemudian ya menemukan proses berantai gitu ya, sehingga dari yang di atas itu akhirnya terbentuk ya red blood cell yang mula-mula pakai inti sel ya, kalau sudah sel matang dengan ada di inti sel ya kan, red blood cell ya, dan kemudian ada oleh granulocyte monocyte colony splitting factor, dan granulocyte colony splitting factor ya akan terbentuk ya, akan terjadi apa namanya tadi dari sel apa namanya progenitornya berubah menjadi granulosit, eosinophil, dan basofil. Ya. Dan yang terakhir adalah monosit. Nah, semua ini adalah darah putih, ya kan? Kalau ini darah merah, kalau ini limfosit tersendiri, ya. Dan kita lihat juga sini megakaryosit, ya, yang adalah cikal bakal daripada trombosit, platelet, ya kan ya? Jadi dengan gambar ini jelas ya. Jadi apa yang maksud dengan sistem ya hematopoietik itu ya, secara keseluruhan ya. Dan kemudian kita lihat ya, jadi sini kalau ini nanti mengeluarkan interleukin, kalau sini juga ada interleukin yang dikeluarkan ya, jadi sitokain nanti dilepaskan kemudian dia merangsang sel-sel lain. Jadi terjadi suatu apa namanya ya, koordinasi dan sinkronisasi ketika ya sel-sel ini diperlukan di dalam jumlah yang lebih banyak ya. Kalau sel darah putih maunya diperlukan untuk apa? Ketika ada kuman yang menyerang, ada virus yang menyerang, ya kan? Nah itu kemudian ada ditangkap dulu sinyal oleh sel yang mana, kemudian sel itu kemudian mengeluarkan interleukin, ya, mengasihkan kode kepada sel-sel yang ada di bawahnya. Ayo kita serbu bersama-sama, ya. Itu caranya tubuh itu mengendalikan sel-sel ini ya di dalam proses apa namanya ya menghadapi zat-zat asing dari luar ya. Nah, kalau oksigen tadi diikat dibawa ke jaringannya kan ya oleh sel darah merah. Enak. Slide berikutnya. Nah, tadi salah satu ya apa namanya ya zat pembentuk dari eritropoietin ya. Dia adalah merangsang proliferasi dan diferensiasi progenitor eritrosit. Jadi progenitor apa namanya nenek moyangnya eritrosit ya kan. Dan kemudian dia menginduksi pengeluaran retikulosit dari sumsum tulang. Ya. Retikulosit adalah sel apa darah ya, bagian dari sel darah merah juga ya, yang menunjukkan dia lebih muda gitu kan. Kalau yang matang namanya retikulosit. Kalau retikulosit ada sel-selnya muda ya kan. Jadi kalau orang biasanya melihat apakah ada produksi sel yang baik dalam tubuh ya ketika orang itu namanya kehabisan darah ya atau kemudian ya dikasih obat-obat macam-macam. Kemudian kalau ada retikulositnya berarti bahwa eritrosit yang ada di dalam darah itu sebagian berasal dari sumsum tulang dibuatnya, selain daripada yang barangkali ada ditransfusikan kan gitu ya. Bila anemia, eritropoietin disekresikan oleh ginjal. Jadi di dalam tubuh kita ada tempat pembuatan eritropoietin. Itu adalah di ginjal, ya, di apa namanya ada di atas kelenjar suprarenal itu. Dan ada korelasi terbalik antara HB dengan eritropoietin plasma. Ya, jadi kalau HB-nya rendah, eritropoietinnya meningkat. Ya, tapi kalau orangnya menderita penyakit gagal ginjal kronik, di mana produksi dari eritropoietin itu ya sudah lumpuh atau berkurang, ya maka selain eritropoietinnya rendah, ya orang yang gagal ginjal kronik juga mengalami anemia, ya kan, kayak begitu kan. Tapi ya sekarang bersyukur eritropoietin ini dapat dibuat secara produk bioteknologi ya, jadi disuntikan aja itu. Ya. Pada gagal ginjal kronis, eritropoietin berguna mengatasi anemia, menggantikan transfusi ya, yang obatnya sudah ada sekarang kan, produk bioteknologi diberikan 3 kali seminggu dengan hasil hematokrit 35% yang menjadi bagus ya.
Efek samping peningkatan hematokrit yang berlebihan dan HB yang terlalu cepat, ya. Dan hipertensi, dan kalau peningkatan hematokrit yang terlebihan dan HB yang terlebihan itu bisa nantinya menimbulkan trombosis. Slide berikutnya. Faktor pertumbuhan ini kelihatan. Yang sebelumnya apa memang ini ya? Faktor pertumbuhan mieloid. Mieloid itu yang tadi yang jadi sel darah putih tadi kan. Granulosit kolonis multifaktor merangsang proliferasi dan menjadi progenitor yang menghasilkan neutrofil, aktifkan fagositosis neurofil dewasa, perpanjang umur neurofil. Jadi kalau granulosit kolonis terutama dia bertanggung jawab terhadap ya tersedianya neutrofil. Mobilisasi sel induk hematopoietik ke dalam sirkulasi, ya ke dalam sirkulasi. Sel induk di dalam sel darah ini digunakan untuk transplantasi, ya menggantikan sel-sel tulang pada transplantasi sel induk penting ya. Jadi ada juga obat apa namanya sekarang ini orang yang sehat ya atau orang yang menderita apa namanya ya orang yang sehat ya yang menjadi donor nantinya untuk ditransplantasikan karena ada orang yang membutuhkan karena ada defisit sistem hematiknya sumsum tulangnya ya maka orang tersebut ya bukan sumsum tulangnya yang diambil ya tetapi sumsum tulangnya dikasih obat yang menimbulkan produksi apa namanya sel-sel hematopit ini apa namanya sel induk ini terjadi ke dalam darah dan sel induk itulah yang diambil ya dibersihkan ya dimurnikan dan kemudian disuntikkan ke dalam sumsum tulang dari orang yang menderita defisiensi sumsum tulang itu maksudnya ya. Kalau dulu enggak sumsum tulang orang donornya ditempelkan ke sumsum tulang orang yang penerimanya. Tapi sekarang itu tidak perlu lagi karena sudah dapat dilakukan mobilisasi pada sel-selnya ke dalam darah, sel progenitornya, ya, sel nenek moyangnya dan sel-sel nenek moyang itu nanti disuntikan ke si penerima, ya, resipien. Nah tadi GM ya, granulosit monosit kolinsulin itu punya penelitian yang luas, lebih luas daripada ya granulosit dokter sudah diperlihatkan ya. Merangsang proliferasi dan jadi sel produksi granulosit, eritroid, dan megakariosit ya. Rangsang pula aktivitas neutrofil darah bersama interleukin 2, rangsang proliferasi. Nah, interleukin 2 tadi siapa yang mengeluarkan ya merangsang proliferasi daripada sel T ya. Interleukin ini salah satu sitokin ya mengaktifkan ya aktivitas daripada sel yang berikutnya yang dia pengaruhnya. Ya, satu dengan proliferasi dari sel itu dan kemudian mengeluarkan zat ya interleukin lagi. Rangsang pula mobilisasi sel induk ke dalam sirkulasi. Oke, ya. Jadi yang sel induk kan dibuatnya di sumsum tulang kan, tapi kalau dikasih obat steroid ini ya dia bisa digunakan untuk Oke, slide berikutnya. Indikasi daripada penggunaan sel dan GCMS untuk neutropenia. Karena efek samping sitotoksik saya sudah ceritakan tadi, mengurangi demam, antibiotik dalam perawatan. Jadi kalau ada orang febrile neutropenia, maka diberikan obat ini ya supaya cepat sembuh ya. Jadi kalau febrile neutropenia apa itu artinya? Karena sel neutrofilnya kurang ya, orangnya demam-demam, ya dia dirawat di rumah sakit, mungkin sudah terjadi proses sepsis. Jadi dia mencegah terjadi sepsis gitu ya. Jadi ada kekhawatiran kemudian kecepatan emisi dan degradasi saja. Untuk transplantasi dengan sel induk yang dimulasi ke dalam sirkulasi dengan, jadi itu indikasi sebenarnya ini ya. Transplantasi sel induk yang dimulasi ke dalam sirkulasi itu donor yang memberikan darah kepada si penerima yang dahulunya pakai apa namanya operasi transplantasi, tapi sekarang enggak, selnya aja yang disuntikan. Apa efek samping daripada GM-CSF ini dosis tinggi? Itu demam, malaise, artralgia, mialgia, capillary leak syndrome, ya. Jadi sel kapilarinya bocor, ruptur limpa pada transplantasi. Ya karena itu disuntikan terlalu banyak, ya sel darah putihnya terlalu banyak, dan kemudian itu ya
Kalau limpa kan ada limfosit di situ kan. Jadi limpanya membesar, ya, jadi ruptur. Slide berikutnya. Faktor pertama mekarosid interleukin 11 dari sel fibroblast dan sel stroma, ya. Eripoetin dari hepatosit adalah megakarosid, ya. Cross factor yang ada saat ini dan diproduksi melalui rekayasa genetik, ya. Di sekarang interleukin ini, ya, sudah dibuat secara bioteknologi. Interleukin 11 merangsang pertumbuhan sel mieloid dan limfoid, bekerja sama dengan faktor lain, ya, meningkatkan trombosit dan neutrofil perifer dan merangsang progenitor megakariosit primitif, ya. Jadi yang merangsang progenitor dan moyangnya megakariosit yang primitif. Yang primitif yang awal-awal kan, kemudian yang sudah udah modern yang belakang-belakangan, ya. Artinya di dalam rangkaian mulai dari bentuk dan struktur sampai dia berfungsi di dalam darah perifer, ya. Trombopoietin merangsang pertumbuhan progenitor megakariosit primitif, ya. Jadi trombopoietin adalah juga zat yang sudah dapat dibuat secara teknologi, digunakan untuk meningkatkan sel progenitor megakariosit di sum-sum tulang, ya. Juga merangsang aktivitas megakariosit dan meningkatkan respon trombosit, ya, terhadap agregasi. Trombosit kan menunjukkan agregasi daripada sel darah merah kan. Kalau ada yang mulai dengan mobilisasi trombosit kemudian diikuti oleh sel darah merah. Defisiensi protein menimbulkan trombositopenia. Oke, slide berikutnya. Indikasi penggunaan interleukin 11 dan trombopoietin, ya, trombositopenia menimbulkan pendarahan, diobati dengan transfusi trombosit, tetapi ada efek samping, ya. Jadi dan kemudian juga kadang-kadang trombosit tidak naik, ya, jadi tidak respons, ya kan. Interleukin 11 untuk mengobati trombositopenia pasca kemoterapi. Jadi ada juga banyak obat-obat orang yang di kemo, selain neutrofilnya yang turun, trombositnya juga rendah, ya. Dan untuk itu kalau dulu diberikan transfusi trombosit, ya, tapi sekarang cukup dengan pemberian interleukin 11 yang merangsang pembentukan trombosit. Sedikit efeknya terhadap leukopenia dan neutropenia, ya, hanya terhadap trombosit, bukan untuk leukopenia atau neutropenia. Kemudian ada lagi trombosit rekombinan, masih diteliti efeknya. Kemudian apa efek samping daripada interleukin 11? Lemas, sakit kepala, anemia, sesak, aritmia, ya, sepintas, ya, transient aritmia namanya, dan hipokalemia. Slide berikutnya. Masih ada slide? Jadi interleukin 11, ya, ya sudah. Ini ada lagi enggak? Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses hemostasis, ya. Jadi kalau ada orang berdarah, bagaimana terjadinya penghentian berdarah itu, ya. Hemostasis bertujuan mempertahankan aliran darah dan mencegah pembekuan pada pembuluh darah normal dan membentuk endapan atau bekuan pada pembuluh darah yang terluka, ya. Jadi kalau ada kerusakan pembuluh darah, maka terjadi, ya, proses perbaikan yang dinamakan hemostasis. Trombos adalah keadaan patologi di mana hemostasis normal aktif berlebihan, ya. Jadi kalau proses hemostasis terjadi berlebihan, artinya terjadi penumpukan trombosit secara berlebihan, ya. Nah, itu tentu berbahaya, ya, karena terjadi penyumbatan pembuluh darah, ya, dan kemudian yang kedua bisa terjadi trombusnya copot, ya, dan menimbulkan penyumbatan di tempat yang lain, kan begitu, ya. Pada pembuluh darah yang terluka atau cedera, hemostasis terdiri atas 4 tahap berkesinambungan. Yang pertama terjadi vasokonstriksi dulu, kemudian yang kedua terjadi hemostasis primer, ya, itu terjadinya
penumpukan sel trombosit di situ, agregasi ya. Hemosit primer yang adesi trombosit, lengket ya. Dan kemudian terjadi sekresi TXA adalah tromboksan A2. TXA adalah kesingkatan daripada tromboksan A2. Ya. Nanti kemudian terjadi agregasi dan konsolidasi trombosit ya, lebih lanjut ya. Dan kemudian terjadi hemostasis sekunder atau kaskade koagulasi. Ya. Dan di situ kemudian terjadi pembentukan endapan stabil dan permanen melalui polimerisasi daripada fibrin. Jadi ada fibrin yang mengikat dan merangkai ya, trombosit dan yang sudah mengendap tadi di situ ya, supaya dia stabil. 3 faktor yang menimbulkan predisposisi trombus ya. Jadi trombus ya, kalau kecil ya untuk perbaikan aja oke. Tapi kalau berlebihan trombus ya, karena adanya cedera endotel, aliran darah abnormal, ya turbulen atau stasis. Jadi orang yang tidur lama di rumah sakit, ya kan tidak bergerak, maka sering terjadi deep venous thrombosis, ya. Atau terjadi turbulensi, ya. Pada tempat-tempat itu barangkali ya pada orang dengan penyakit jantung, ya, atau ada penyempitan pembuluh darah terjadi turbulensi. Predisposisi trombosis dan mungkin juga ada hiperkoagulasi primer atau sekunder. Yang primer ya tentu ya artinya dia menderita penyakit itu ya atau bawaan ya, dan sekunder adalah karena ada penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya hiperkoagulasi. Slide berikutnya. Kalau hemostasis itu dihambat ya terjadi perdarahan. Ya, rangsangan hemostasis menimbulkan trombosis. Ya kan? Hemostasis adalah penghentian perdarahan spontan. Ya, penghentian spontan perdarahan. Ya kan? Respon hemostasis segera dari pembuluh darah yang rusak adalah vasospasme. Itu yang pertama dulu kan. Diikuti dengan platelet adhesion, trombositnya melengket di situ, dan kemudian ya terjadi aggregation. Ya, jadi platelet yang sudah melengket tadi akan menarik platelet-platelet yang lain, itu namanya aggregation. Terbentuk massa gelatin yang sempat pembuluh darah yang luka. Sumbatan ini diperkuat oleh fibrin yang